Data Science dan Data Analitik. Data Science dapat didefinisikan sebagai memperoleh wawasan dan informasi dari data menggunakan perpaduan berbagai alat, algoritma, dan prinsip pembelajaran mesin. Ahli data science sangat dibutuhkan dalam Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat hari ini? Di akhir tahun, tanggal 30 Desember 2020 ya. Mana lagi nih temennya? Yuk, kita mulai perkuliahan ya hari ini. Mata kuliah Orkom. Masih ada 4 orang lagi ya? Belum ya? Sambil nunggu temennya, mungkin kita nonton video aja dulu ya, buat nambah wawasan kalian ya. Ini udah banyak juga yang Ya, join. Bu. Ini saya akan kasih video informasi ya buat nambah wawasan kalian. Banyak sekali tabnya, iya. Saya nyari artikel video-video yang kiranya nih bisa buat jadi charge kalian nanti ke depannya kalian mau ngapain gitu kan. Kalian mau tambah skill IT kira-kira mau concernnya ke mana gitu ya. Nah, terus apa kira-kira yang sedang dibutuhkan sama dunia industri ataupun yang dibutuhkan sama ya para stakeholder di luar sana gitu kan. Kalian harus punya skill yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Ini ada video terbaru, dia diupload tanggal 26 Desember ya kemarin, 4 hari yang lalu. Ini 7 skill IT yang akan semakin dibutuhkan di tahun 2021. Jadi kita kita mempelajari sesuatu itu, oh kedepannya nih yang dibutuhkan apa. Jadi kita udah bisa prediksi gitu kan. Seperti itu. Kira-kira skill apa yang paling diminati untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, kayak gitu ya. Bu, ada nggak sih IT yang nggak banyak hitung-hitungannya? Ada. Ada kok. Jadi IT itu nggak mesti hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu kalau memang kalian senang kayak di dunia sistem kayak gitu-gitu ya. Terus kalian di dunia jaringan, prediksi kalian harus menghitung bandwidth segala macam. Kalian harus mengerti kira-kira nih kalau saya melakukan instalasi misalnya suatu network ya dalam skala besar, hitung-hitungannya prediksi akuratnya itu seperti apa itu memang ada rumusnya. Tapi kalau yang nggak ada hitungannya banyak juga sebenarnya IT, kayak kalian seneng desain grafis, kalian seneng gambar, kalian seneng main vektor ya. Kalau suka main Shutterstock, pernah dengar istilah Shutterstock? Aplikasi edit foto Apa? itu ya? Foto kenapa? Itu Shutterstock aplikasi ya, Bu? Ya, dia aplikasi yang dimana di sana itu banyak orang atau kontributor ya kita sebutnya. Kontributornya itu katakan pelaku si pemilik foto ya. Foto yang sifatnya bisa dijual, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi foto yang kita ambil, kalau kalian senang fotografer, ya kalian senang fotografi ya atau kalian pengen jadi seorang fotografer juga, kalian ingin gabungin ke dunia teknologi itu bisa gitu. Jadi kayak prefix ya. Jadi kalian tuh di Shutterstock itu foto yang kira-kiranya bagus, yang unik ya, yang jenik gitu. Itu biasanya kalau kalian upload, terus foto kalian diterima ya, hasilnya kira-kiranya bagus nih. Terus kalian punya portofolio banyak di sana, portofolio hasil foto-foto kalian. Nah, itu banyak tuh nanti yang ngelirik kiranya kayak perusahaan advertising, media massa ya, kayak koran digital, terus orang-orang yang suka bikin artikel. Nah, mereka kan pasti kan butuh gambar, butuh foto, dan mereka kan nggak ada waktu buat untuk foto dulu gitu kan. Jadi mereka tinggal beli jadi.
Nah, beli jadinya itu di Shutterstock gitu. Jadi kalian selaku pemilik foto nanti akan dapat royalti, akan dapat dalam bentuk dolar. Nah, biasanya yang paling banyak memang foto-foto yang memang untuk dijadikan artikel. Kayak misalnya artikel dunia kesehatan ya. Katakan misalnya sekarang lagi hitsnya kan pandemi kan, pandemi COVID-19. Nah, kalian yang seneng gambar ya kan, yang seneng bikin vektor, yang bikin logo, nah itu bisa diupload di situ. Nah, logo ini kalau misalnya bagus nanti akan dibeli sama orang luar sana, dan itu pun yang ngelihat bukan hanya Indonesia, bukan hanya Asia Tenggara, tapi seluruh dunia yang bakalan lihat hasil portofolio jepretan kalian atau buatan logo kalian atau vektor ya. Kalau vektor tuh kayak gambar apa ya? Kayak kartun gitu. Ya kayak sketsa gitu kan. Jadi biasanya foto diubah jadi kayak kartun gitu, Bu. Nah, iya kayak gitu. Atau kayak misalnya terkait pemandangan, terkait dunia wisata, terkait pantai, ya apapun gitu kan. Kalian tulis di situ judulnya apa, deskripsinya apa. Ini atau misalnya kalian ingin menceritakan suatu foto itu kayak culture ya, kultur dalam di suatu daerah, misalnya tarian suku Dayak dan lain-lain. Nah, itu bisa dijual. Dan biasanya justru di luar negeri sana tuh banyak ngelirik Indonesia sebagai objek untuk mereka update terkait culture perbandingan antara negara satu dengan negara lainnya kayak gitu. Sampai seperti itu gitu kan. Dan kalau misalnya portofolio kalian udah banyak banget, ya nanti udah kayak passive income gitu kondisinya. Passive income tuh dalam arti ya kalian nanti bakalan bakalan royaltinya bakalan ada terus ya kondisinya. Terus juga foto-foto kalian bisa diupload dengan berbayar. Satu foto itu ya lumayan ya, 0,5 dolar, ada yang 2 dolar, ada yang 1 dolar, tergantung dari kualitas si foto itu gitu. Jadi kan kalau kalian udah bertahun-tahun, terus foto-foto kalian upload di situ udah banyak, ya kan? Nah itu kan kemungkinan ya bakalan, apalagi kalau kalian udah banyak yang download foto-foto kalian, nah itu jadi trust bagi calon customer lagi gitu kan. Coba aja kalian install ya Shutterstock sama Shutterstock Contributor. Dia itu ada komunitasnya, dia ada namanya Shutterstock Indonesia gitu di Facebook. Nah itu kalian nanti bisa belajar sama di sana suhu-suhu yang memang mereka itu udah senior, yang udah kompeten. Oh ternyata biar diterima foto-foto saya ini ketika diupload ternyata harus seperti ini ya. Jadi dia fotonya harus foto yang murni ya, yang nggak ada editan sama sekali. Jadi benar-benar hasil jepretan. Biasanya minimal itu 2 megabyte untuk satu ukuran foto size-nya gitu ya. Kayak gitu. Kalau kalian seneng dunia fotografi, silahkan aja mulai dari sekarang, coba foto-foto. Kalau nggak bisa beli kamera yang bagus, kamera SLR, kalian bisa juga kok pakai HP kamera HP yang sekarang udah banyak ya, harga HP 1,5 juta, HP 2 juta aja tuh udah bagus banget pixelnya ya kan untuk foto-foto. Terus kalian coba upload, kalian rajin foto sekitar aja, kayak foto semut lagi jalan aja, terus kalau itu kira-kiranya jenik itu bakalan diterima gitu. Kayak gitu. Itu kalau yang bagi yang nggak seneng hitung-hitungan, yang nggak seneng yang senengnya tuh kayak pikirannya out of the box gitu kan, kayak oh saya mau kayak gini deh, saya seneng kayak gini, saya seneng bikin logo.
lumayan kan kalau misalnya logo itu dipakai oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis ya, bisnismen, ya kalian juga bakalan dapat royaltinya juga gitu. Jadi memang ya terus update skill kalian aja gitu ya. Oke, ini udah ada 14 orang ya. Oke, kita lihat dulu ya video yang satu ini ya, buat sebelum kita ke materi. Ini pembukaan untuk kita lihat skill yang kira-kira dibutuhkan di tahun 2021 ya. Kelihatan kan ya? Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran, Bu. Hai semuanya, pada video kita kali ini kita akan bahas tentang 7 skill IT yang perlu kamu miliki di tahun 2021. Semenjak pandemi, sebagian besar pekerjaan diselesaikan menggunakan teknologi. Alhasil, tidak heran jika kebutuhan terhadap skill IT akan semakin meningkat di tahun 2021. Berbagai ahli menyebutkan bahwa kebutuhan skill IT ini diakibatkan oleh meningkatnya tren remote working dan work from home. Sehingga banyak perusahaan yang mengembangkan aspek teknologi dari bisnisnya. Skill-skill IT apa saja yang bisa kamu pelajari? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, cyber security. Skill IT pertama yang diprediksi akan semakin dibutuhkan adalah cyber security. Cyber security telah menjadi salah satu tren teknologi teratas pada tahun 2020. Hampir setiap perusahaan bergantung pada teknologi sampai batas waktu tertentu. Artinya, hampir setiap informasi yang dimiliki perusahaan tersebut rentan terhadap serangan dan kebocoran. Skill ini dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi pelanggan dan pengguna untuk menjaga jaringan tetap aman dari serangan. Dilansir dari Forbes, saat ini diperkirakan akan ada 3,5 juta pekerjaan cyber security yang belum terpenuhi pada tahun 2021. Ini berarti jika kamu mempelajari skill ini sekarang, kamu akan memiliki peluang besar untuk berhasil dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Yang kedua, data science dan data analytic. Data science dapat didefinisikan sebagai memperoleh wawasan dan informasi dari data menggunakan perpaduan berbagai alat, algoritma, dan prinsip pembelajaran mesin. Ahli data science sangat dibutuhkan dalam industri seperti keuangan, perbankan, dan perawatan kesehatan. Skill IT ini diperlukan perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data di tahun 2021. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup dasar-dasar dan pengetahuan tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diatur, dianalisis, dan diinterpretasikan. Selain itu, kamu perlu memahami bagaimana cara menerapkan keterampilan ini ke berbagai domain termasuk keuangan, penjualan, pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, Big Data. Skill IT selanjutnya yang menurut Intellapro akan semakin dibutuhkan di tahun 2021 adalah Big Data. Perusahaan memproses sejumlah besar informasi setiap hari, sehingga dibutuhkan wawasan mendalam mengenai data tersebut untuk meningkatkan bisnis. Kamu perlu memahami bagaimana data tersebut dimanfaatkan dan dianalisis untuk menghasilkan keputusan bisnis yang tepat. Yang keempat adalah cloud computing. Dapat dikatakan, pandemi menunjukkan kepada perusahaan dan pekerja cara memanfaatkan teknologi cloud untuk bisnis. Teknologi cloud telah membuka sejumlah saluran pendapatan baru. Memiliki keahlian cloud computing kini sangat penting karena signifikansinya di setiap keahlian lain yang ditetapkan dalam daftar ini. Pandemi juga telah mendorong pertumbuhan teknologi cloud. Banyak ahli berspekulasi bahwa permintaan akan skill IT ini akan meningkat di tahun 2021. Ini membuka peluang kerja bagi para ahli cloud computing yang dapat merancang, merencanakan, mengelola, memelihara, dan mendukung pengguna cloud computing.
Yang kelima, Internet of Things and Edge Computing. Karena kuantitas data terus meningkat, kekurangan cloud computing dalam hal latensi menjadi jelas. Edge computing dapat mengatasi latensi yang disebabkan oleh cloud computing dengan memproses data lebih dekat ke tempat yang diperlukan. Untuk alasan ini, edge computing dapat digunakan untuk memproses data yang sensitif terhadap waktu di lokasi terpencil dengan konektivitas terbatas atau tanpa konektivitas ke lokasi terpusat. Edge computing akan meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat Internet of Things. Seperti skill IT lain yang dibutuhkan di tahun 2021, skill ini akan menciptakan berbagai pekerjaan, terutama untuk ahli software dengan pemahaman tentang teknologi dan kondisi yang diperlukan untuk integrasi Internet of Things yang berhasil dalam konteks bisnis. Yang selanjutnya adalah Artificial Intelligence dan Machine Learning. Machine Learning adalah langkah untuk memberitahu komputer cara menggunakan semua data yang tersedia untuk membuat keputusan atau menjalankan tugas dengan lebih efisien. Sementara itu, AI atau Artificial Intelligence mengacu pada program yang dapat melakukan tugas-tugas seperti pengenalan gambar dan ucapan, klasifikasi gambar, dan pengenalan wajah. Berhubung AI dapat melakukan tugas-tugas ini lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia, keterampilan AI menjadi keterampilan yang sangat dicari saat ini. Bahkan, ahli berpendapat bahwa kedua skill IT ini akan semakin dibutuhkan di tahun 2021. Keterampilan yang paling dicari di bidang AI dan machine learning adalah TensorFlow, Python, Java, R, dan Natural Language Processing. Akibat popularitasnya, profesional IT yang memiliki keahlian ini pasti akan diminati pada tahun 2021 dan mampu mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Selanjutnya adalah software development untuk website dan perangkat seluler. Developer bertanggung jawab untuk merancang, memasang, menguji, dan memelihara sistem yang sesuai untuk website dan perangkat seluler. Bisnis yang ingin tetap relevan akan membutuhkan developer yang dapat membangun aplikasi seluler untuk mereka. Developer juga dapat membantu perusahaan merampingkan proses bisnis termasuk inventaris dan penjualan menggunakan sistem back-end. Memiliki salah satu dari 7 skill ini akan membantumu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Nah, itulah 7 skill IT yang perlu kamu miliki di tahun 2021. Semoga kamu berhasil ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Udah saksiin ya tadi ya. Untuk videonya. Apa yang kalian kira-kira prefer lebih senang? Saya kayaknya lebih ke sini deh, Bu. Saya lebih senangnya ke sini deh gitu. Kan tadi udah ada 7 tuh, udah bisa kelihatan ya. Ada 7 kategori skill yang kiranya kalian bisa terapkan atau kalian apa ya? Oke, sebentar ya. Ini saya. Oke, ada chat. Kenapa? Adit mau coba cerita? Kira-kira lebih prefer senang ke mana? AI ya kalau Asbek ya. Kalau Kartika apa? Lebih senangnya ke mana? Halo, Kartika join sama kayak Asbek. Oke. Ya, berarti kalau AI ini kalian coba-cobanya, berarti kalian kayak perlu coba tabung ya, tabung sebagian jajan kalian, terus kalian coba beli alat praktek di sana. Kalian coba di YouTube sebenarnya banyak ya. Nanti kalau misalnya ada ada hal yang ingin ditanyain, monggo. Biasanya kalau AI itu lebih efektif kalau kalian mau uji coba misalnya untuk ngebantu
atau kira-kiranya bermanfaat di bidang sosial ya. Sosial itu dalam arti kayak kalian bisa tahu bahwa misalnya tanaman ini kira-kira bakalan bisa dipanen nanti ya. Pohon ini kira-kira bisa dipanen buahnya prediksinya berapa kali ya dalam 1 tahun, atau berapa lama sebelum ketika misalnya musim kemarau datang atau misalnya musim hujan datang, itu kira-kira seperti apa prediksinya. Nah, itu bisa kalian terapkan misalnya dengan bantuan teknologi AI gitu ya. Seperti itu. Banyak ya kalau AI itu, contohnya apa lagi? Selain ini ya, selain misalnya kalau yang sudah sekarang kan AI itu berjalan di kantor Polda Metro Jaya juga ya, itu udah ada sebenarnya kayak e-tilang ya kan, segala macam itu nanti akan ada informasi di setiap titik lampu merah siapa yang pengendara yang melebihi jalan ketika lampu merah ya kan, terus bisa mendeteksi nomor platnya apa ya kan, ini kira-kira macet apa enggak ya kan, itu kan udah AI bermain di sana gitu kan. Kira-kira nih kalau hari ini hujan, prediksinya nanti macetnya itu dikira-kira 2 jam lagi atau 3 jam lagi ya. Gitu. Terus kalau macet saya harus dialternatifin, saya ke jalan mana gitu kan. Nah itu kan udah kita rasain sekarang ya kan. Seperti itu. Itu salah satu dari contoh teknologi AI yang bisa kita rasakan gitu ya. Oke, selain AI ada yang senang kemana? Kira-kira kalau di kalian? Ada yang senang big data? Atau mau coba belajar Kalau big data berarti harus belajar bahasa pemrograman Python gitu ya. Kalian di sini kira-kira sertifikatnya udah banyak belum yang kalian punya? Sertifikat selama kalian menempuh pendidikan, misalnya di SMA-nya kah, atau sekarang-sekarang ini suka ikut webinar, kayak gitu-gitu, kalian suka ikut Kak? Suka mah. Suka. Nah, itu kalau kayak gitu, coba di continue terus ya. Banyakin aja sertifikat yang kiranya kayak, nanti kalau misalnya ada info-info, nanti saya share ya ke grup. Misalnya ada webinar apa nih, ada webinar tentang big data, tentang AI, terus webinar misalnya tentang pakar-pakar, nanti insya Allah saya bisa share. Nah, nggak apa-apa, cari aja yang sertifikat yang gratisan ya. Itu kan banyak banget, suka diadakan gitu ya oleh Kemendikbud atau misalnya yang lain kayak gitu. Oke. Oke. Kita mulai perkuliahan aja ya untuk hari ini. Untuk materinya kalian bisa download ya seperti biasa di e-learning ataupun di Google ini ya, di Google Drive udah saya upload. Hari ini kita di pertemuan 11 ya. Pertemuan 11. Ibu kalau pakai NetBeans banyak yang pakai nggak Bu di perusahaan? Banyak banget. NetBeans itu kan tools ya. Di situ banyak bahasa pemrograman. Nah, coba kalian pelajari. Misalnya kalian mau prefer ke Java ya. Banyak kok perusahaan, bahkan startup yang sekarang berjalan, mereka
rata-rata pakai NetBeans atau kalau itu kan dia sekedar tools ya. Selain NetBeans itu kan ada Eclipse ya kalau kalian mau pakai. Atau kalau yang sederhananya yang nggak mau ribet ya pakai Notepad++ juga bisa sebenarnya. Cuman kan nggak cuman kalau NetBeans Notepad++ itu kan cuman tekstual aja kan. Tapi lebih nyaman itu rata-rata orang pakai NetBeans, pakai Eclipse atau pakai simulator Android kayak gitu itu kan banyak. Ada yang kalian pelajari Eclipse terus nanti ada simulator Android kayak gitu. Nah, nanti kalian coba terapin dari handphone Android kalian itu juga ada. Kayak gitu. Jadi nanti dia ada khusus untuk belajar belajar dunia mobile programming, di situ juga bisa. Kayak gitu ya. Bu, maaf Bu. Mm-mm. Kan kalau NetBeans yang udah kita pelajari itu kan JavaScript ya Bu. Sebetulnya di NetBeans itu bisa dimasukin PHP atau HTML ya Bu? Bisa. Ada. Dia. Jadi nanti kalau kalian coba new project, di situ kan banyak pilihan ya. Mau bahasa C, mau bahasa Java, bahasa C++, bahasa HTML, JavaScript itu ada. Kayak gitu. Oke, baik Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita ke materi dulu ya untuk hari ini. Hari ini kita di pertemuan 12 ya. Pertemuan 11 ya. Pertemuan 11. Hari ini kita belajar terkait set instruksi yang ada pada arsitektur organisasi komputer ya. Set instruksi ini dia sebenarnya semacam perintah-perintah aja. Jadi kita mengenal perintah-perintah apa sih yang kiranya mesin bisa kenal ya, yang bisa kenali seperti itu. Nah, di sini outline yang kita akan pelajari hari ini itu yang pertama karakter dan fungsi set instruksi ya. Kemudian di sini juga ada elemen-elemen instruksi. Ada desain set instruksi itu seperti apa, kemudian format-formatnya yang digunakan, sama jenis operan, sama aritmetik yang biasa digunakan gitu ya. Nah, ini kurang jelas ya gambarnya. Sebenarnya ini maksudnya yang di sini adalah karakteristik, di sini elemen instruksi, di sini tipe instruksi, di sini tipe operan, di sini tipe operasi, sama instruksi perancangan gitu ya. Percabangan ya di sini. Seperti itu. Nah, ini karakteristik dan fungsi set instruksi. Jadi di dalam CPU itu banyak sekali set instruksi yang kalau kita tuh kayak di dalam tubuh kita, darah ini kan berarti kondisinya dia akan mengalirkan energi apa yang kita makan, kemudian diolah oleh pencernaan kita ya di lambung, kemudian nanti segala nutrisi, gizi dan lain-lainnya nanti akan didistribusikan melalui darah ke seluruh tubuh ya kan, ke otak, ke mana lagi, ke hati dan ya ke semua tubuh ya kondisinya nanti. Nah, ini pun sama di CPU, kondisinya pun dia akan mengirimkan sinyal-sinyal instruksi yang bisa dilaksanakan atau dijalankan gitu ya. Nah, biasanya instruksi ini disebut sebagai instruksi mesin atau machine instructions ya, atau disebutnya instruksi komputer atau computer instruction. Nah, kemudian karakteristik ini juga bisa dikatakan sebagai kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut sebagai set instruksi ya. Jadi kumpulan dari instruksi-instruksi yang dijalankan nantinya untuk yang dijalankan oleh CPU disebut namanya set instruksi. Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya. Oke, di instruksi ini sebenarnya dia juga ada nama istilahnya elemen ya. Elemen
yang ada di dalam instruksi mesin. Yang pertama itu ada namanya operation code ya, atau opcode kita sebutnya. Biasanya dia yang menentukan operasi yang akan dilaksanakan ya. Kira-kira apa nih yang mau direncanakan, yang mau dieksekusi gitu ya. Kemudian kalau source operand reference, dia menjadikan apa sih yang kira-kira nih inputan yang sudah dimasukkan nanti akan dilaksanakan ini seperti apa nanti. Dia hanya berupa source di sini kondisinya. Kalau elemen berarti kan udah bagian ya. Di sini ada operation code-nya, dibutuhkan source-nya juga. Kemudian nanti bisa terlihat result operand reference. Jadi hasil dari operasi yang telah dilaksanakan. Gitu ya. Ini result-nya. Kemudian ada next instruction reference. Di sini dia memberitahu bahwa CPU bisa mengambil atau fetch ya instruksi berikutnya setelah instruksi yang tadi yang sebelumnya itu sudah selesai dijalankan gitu ya. Jadi ini elemen-elemen instruksi mesin bisa terbagi ya. Jadi operasi yang akan dilaksanakan itu disebutnya opcode, dibutuhkan source-nya juga. Nah, dari itu nanti bisa terlihat operasi operan yang sudah dilaksanakan itu hasilnya seperti apa. Kemudian ada istilahnya namanya next instruction reference. Seperti itu. Jadi dia akan mempersiapkan kira-kira nih instruksi yang nantinya bakalan dijalanin tuh seperti apa. Dia yang mempersiapkan gitu. Nah, di sini source dan result operan dapat berupa salah satu di antara 3 jenisnya. Jadi nggak semuanya tiga-tiganya, tapi hanya salah satunya bisa. Yang pertama itu ada namanya main or virtual memory. Jadi instruksi-instruksi itu juga bisa dijalankan kondisinya kalau memang hasilnya itu yang bakalan bisa digunakan itu virtual memory. Kemudian ada istilahnya CPU register sama I/O device. Nah, ini di sini mereka mendapatkan instruksi-instruksi misalnya contohnya saya mau update driver. Nah, nanti yang berjalan kira-kira apa nih? Yang dieksekusi duluan di dalam CPU ini kira-kira apakah dia larinya nanti ke register dulu atau ke I/O device. Nah, kalau misalnya kita update driver berarti kita larinya nanti perintahnya itu terkait tentang I/O device. Gitu. Misalnya saya mau update driver printer misalnya. Nah, itu nanti akan dibaca oleh I/O device misalnya. Bagian dari I/O device. Kemudian desain set instruksi di sini dia punya masalah yang memang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Biasanya kalau desain set instruksi ini dia harus melihat kelengkapan kelengkapan set instruksinya. Jadi kira-kira nih yang bakalan dieksekusi perintah-perintahnya harus runut, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya nggak sesuai nanti dia akan nolak biasanya gitu. Kemudian instruksi ini sifatnya harus independen atau disebutnya istilahnya ortogonalitas ya. Independen di sini berarti dia memang membawa atau menjalankan instruksi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi dia nggak bisa mencampuri, kalau saya mau menjalankan instruksi terkait I/O device untuk printer, saya nggak bisa mengajak untuk misalnya untuk I/O device-nya misalnya untuk kebutuhan misalnya terkait plotter dan lain-lain seperti itu ya, sesuai dengan hardware yang dibutuhkan. Nah, kompatibilitas di sini dia berupa source code, ada juga berdasar object code ya. Kalau source code berarti dilihat berdasarkan kira-kira nih perintah yang dijalankan sesuai enggak dengan hardware yang sudah tertanam di dalam CPU atau laptop. Tapi kalau object code biasanya kondisinya dia dilihat kira-kira nih tipe seriesnya sama enggak ya
dengan yang dibutuhkan oleh spek laptop saya merek Samsung atau merek Acer gitu kan. Nah, itu dilihat berdasarkan objek code-nya dari berdasarkan hardware alatnya gitu ya. Nah, ketiga aspek di sini juga melibatkan beberapa hal. Yang pertama itu istilahnya ada namanya operation repertoire ya. Di sini berapa banyak dan operasi apa aja yang disediakan dan seberapa sulit operasinya ketika dijalankan ya. Ada istilahnya juga data types ya. Jadi tipe atau jenis data yang bakalan diolah. Kemudian juga ada namanya instruction format. Jadi bisa dilihat format yang diberikan perintah atau diinstruksikan itu misalnya dari sisi length-nya, dari sisi IP address dan lain-lain, kira-kira pengalamatannya udah cocok apa belum. Kayak gitu. Kemudian dari jumlah banyaknya register yang digunakan sama teknik pengalamatannya. Gitu ya. Nah, format instruksi di sini istilahnya berarti terdiri dari beberapa field ya yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi ya atau instruction format. Nah, tadi ya ada istilahnya yang pertama ada opcode, ada operand reference. Nah, di sini ada juga operand reference. Nah, nanti di slide selanjutnya nanti kita akan mempelajari opcode itu seperti apa. Nah, yang kita kenal dulu di materi ini jenis-jenis operan yang biasa digunakan ya. Ada yang teknik untuk address ya. Address di sini berarti dia kira-kira nih pengalamatan di sini butuh disortir atau enggak, butuh di-linkkan apa tidak dengan address yang lain seperti itu. Kemudian ada istilahnya operand numbers. Kalau ini terkait perhitungan-perhitungan ini ya, perhitungan seperti kebutuhan-kebutuhan bagaimana kita mengirim suatu file atau teks ya di dalam perintah yang ada di laptop kita atau komputer. Nanti dia bagaimana penghitungannya. Kemudian ada istilahnya yang namanya karakter. Karakter ini dibagi menjadi dua, dari kategori ASCII sama ABCDIC ya. Di sini kondisinya. Kemudian ada namanya logical data, dia hanya mengenal antara 0 dan 1 ya. Oke. Ini nggak apa-apa kita memang kalau untuk yang materi kali ini dia hanya memperlihatkan instruksi itu bekerja di dalam CPU itu seperti apa ya. Jenis instruksinya di sini itu ada berupa data processing ya. Dia menjalankan tugas-tugas terkait arithmetic dan logical instruction. Kemudian ada namanya data storage. Dia nanti akan membaca instruksi-instruksi yang sekiranya bisa memanage memori di dalam CPU. Kemudian ada juga namanya data movement. Nah, ini perpindahan I/O ya. Maksudnya di sini kira-kira kayak I/O yang sudah ada, misalnya update kayak tadi ya, update printer, update driver, macam-macam ya, baik itu yang mau pakai sound atau yang kondisinya dia update I/O-nya, misalnya dia menggunakan modem dan lain-lain ya. Di situ adapternya nanti akan dicek. Nah, itu kan dia akan mengirimkan berupa instruksi-instruksi. Nah, tapi kita kalau secara penggunaan kita sebagai end user, kita kurang paham terkait kinerja yang ada di dalam CPU karena kan memang tidak terlihat. Tapi di sini kita mempelajari bahwa ternyata setiap perintah yang kita butuhkan, yang kita lakukan berinteraksi terhadap komputer atau CPU ini ternyata seperti ini instruksi-instruksinya dalam menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan fungsinya gitu ya.
Kemudian yang keempat ini adalah kontrol ya. Di sini hanya berupa tes dan branch instruction. Nah, terkait transfer data. Jadi kalau kita melakukan pengiriman data, biasanya kan di situ kita dilihat berdasarkan kapasitasnya ya. Ini kira-kira kalau saya mau kopikan data yang ada di hard disk ke dalam CPU ya, ke dalam memori yang ada di CPU, kira-kira nih butuh berapa lama? Butuh berapa lama file ini selesai saya transfer. Nah, itu ada perhitungan-perhitungannya. Itu yang membagi-bagi adalah si operan ya. Operan di sini dia bisa menentukan lokasi mana yang kosong dan kira-kira nih butuh space banyak atau tidak, itu bisa terlihat kalkulasinya ya. Operan ini berarti dia menghitung kebutuhan-kebutuhan yang ada di laptop kalian atau CPU kalian untuk menentukan jumlah kira-kira nih file ini cukup nggak ya kalau ditaruh di C atau di D seperti itu. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori juga, register, atau bagian paling atas daripada stack ya. Kemudian dia bisa juga menetapkan panjang data yang dipindahkan dan juga bisa menetapkan mode pengalamatannya. Nah, tindakan CPU ya dalam melakukan transfer data, yang pertama biasanya dia memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Kemudian di sini apabila memori dilibatkan, dia bisa menetapkan alamat memori, kemudian bisa menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Nah, kalau kalian suka pernah melakukan instalasi virtual memory ya, katakan misalnya Linux, Ubuntu atau Kali Linux. Nah, di situ kalian bisa melihat bisa melihat kira-kira nih memori yang digunakan untuk instalasi Windows dengan juga virtual yang Linux, kira-kira berapa space ya dibutuhkan, kira-kira prediksinya bakalan lemot apa enggak, kira-kira bisa mencukupi instalasi sampai tahap akhir atau nanti malah ketika instalasi virtual memory, katakan misalnya untuk Linux ya, Linux Ubuntu baru setengah jalan instalasi tiba-tiba down ya, nggak bisa dilanjutkan instalasinya karena kebutuhan dalam transfer data ini membutuhkan data besar, space besar, tapi ternyata yang ada di CPU kalian itu tidak memadai kayak gitu. Kemudian dia juga melibatkan pembacaan atau penulisan memori ya. Nah, ini yang dipanggil dengan operasi set instruksi untuk transfer data. Ada istilah namanya move ya. Dia memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Kalau kita tuh seperti kayak copy paste ya. Copy paste di sini atau cut paste, kondisinya memang ya dia akan nanti di dalam CPU itu akan membaca bahwa si pemilik komputer sedang melakukan teknik perpindahan file, di mana di situ dia akan mengirimkan di CPU-nya akan mengirimkan instruksi bahwa pindahkan file dari folder C ke folder D seperti itu. Ada istilahnya juga namanya store ya, memindahkan kata dari prosesor ke memori. Kemudian ada load ya, ada load di situ memindahkan word dari memori ke prosesor. Ada exchange, berarti dia menukar isi sumber ke tujuan. Kemudian ada clear atau reset, dia memindahkan word word katakan misalnya dari 0 ke tujuan. Kemudian dia bisa ada istilahnya message ya, memindahkan word 1 ke tujuan. Ada push sama ada pop. Nah, biasanya push sama pop ini yang paling banyak digunakan dalam mentransfer data. Kemudian di sini ada istilah namanya arithmetic ya. Arithmetic di sini dia
di mana tindakan CPU melakukan operasi aritmetik, dia akan melihat mana transfer data yang sudah diolah sama yang belum. Ya, ini logika aritmetik yang berjalan. Biasanya dia bisa memprediksi ini saya mau mengirim file misalnya 20 saya mau mengirim data ada 500 mega ya, 500 MB. Nah, kira-kira nih bisa dilihat nanti yang ketika melakukan pengkopian data, pemindahan data, nah di situ nanti akan menghitung aritmetiknya. File apa yang kira-kira lebih ringan itu yang sudah sampai di tujuan. File apa yang kiranya kapasitasnya banyak, berarti dia kemungkinan besar akan sampai di tujuannya itu yang lebih lama. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kondisi-kondisi dengan berupa flag. Ya, flag ini berarti hanya untuk penanda, ya. Nah, ini operasi set instruksi yang dikenal oleh si arithmetic, ya. Di sini ada add ya atau penjumlahan, ada subtract pengurangan, istilahnya ada multiply perkalian, ada divide pembagian, ada absolute ya, ada negatif, ada decrement, ada increment ya. Nah, nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operan tunggal. Nah, yang ini jadi dia operannya tunggal, maksudnya kalau saya mau mendata dalam suatu negara, misalnya di dalam CPU saya, data-data negara ini saya mau sifatnya mau increment apa decrement. Nah, itu bisa. Atau misalnya perhitungan dalam saldo kas ya. Misalnya dia kondisinya kira-kira nih dari total keseluruhan kondisinya dia nanti akan plus atau minus, nanti akan terlihat seperti itu. Nah, bedanya aritmetik sama logikal, kalau logikal di sini berarti dia tindakan CPU-nya sama memang dengan aritmetik, tapi di sini logiknya ini menggunakan operator ya. Ada AND, OR, NOT sama XOR ya. Kemudian ada compare, ada test, ada shift, sama ada rotate gitu. Ini hanya istilah-istilahnya ya, yang bisa dijalankan di dalam perintah yang ada di mesin, katakan di CPU. Kemudian sini ada istilahnya namanya konversi. Nanti kita lihat videonya ya, biar kalian nanti ada gambaran perhitungan untuk operan sendiri. Nah, konversi di sini dia tindakannya sama dengan arithmetic dan logical. Kemudian instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data, contohnya misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi biner. Nah, biasanya kalau kita belajar, kalian udah pernah belajar ini belum? Terkait bilangan konversi dari desimal ke biner, biner misalnya ke heksadesimal, dari desimal ke oktal, udah pernah belum? Udah pernah, Mah. Udah. Waktu di mana? Nggak pernah Bu. Pelajarannya Di Pak Man sama Pak Marwan. Pak Marwan. Itu ini sekarang lagi masih belajar mata kuliah apa? pengantar teknologi informasi. PTI ya. Nah, Ya. itu dikonversi di sini maksudnya seperti itu. Jadi dia si CPU dia akan melihat bahwa kira-kira nih dibutuhkan tidak ya dalam merubah bilangan. Nah, itu kan salah satu dari perubahan instruksi ya. Nah, biasanya ada namanya istilahnya translate sama istilahnya convert ya. Di sini dia menjelaskan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Kemudian kalau convert dia mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, kalau untuk yang I/O dia hanya bisa mengenal ini ya, input, output, start sama tes aja. Gitu ya. Ini kalau terkait untuk instruksi input atau outputnya.
ada istilah namanya perintah dari transfer protokol ya. Biasanya operasi set yang digunakan untuk transfer protokol di sini dia ada jam atau cabang ya. Pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua ada namanya jam bersyarat, jam subroutine, return sama execute ya. Seperti ini hanya informasi dari perintah-perintah yang bisa dijalankan di dalam CPU. Kemudian ada juga istilahnya namanya skip ya, dia menambah PC sebagai melompati instruksi sebelumnya. Ada skip bersyarat, kemudian ada halt ya di sini, menghentikan eksekusi program. Ada istilah namanya juga wait atau halt ya. Di sini dia akan melanjutkan eksekusi jika persyaratannya memang sudah dipenuhi ya. Kemudian ada juga istilahnya namanya no operation. Tidak ada operasi yang bisa dilakukan ya. Control system biasanya ini digunakan hanya untuk sistem operasi ya. Dia bisa merubah nilai-nilai register yang bakalan dikirim kira-kira mau cepat atau lambat. Nanti akan dibantu oleh sistem ya, oleh si control system. Nah, ini jumlah alamat ya. Number of address. Di sini dia mengabarkan arsitektur prosesor di mana melihat jumlah alamat yang terkandung pada setiap instruksinya. Nah, alamatnya memang di sini ada 4 alamat, ada 3, ada 2, ada 1. Ya. Nanti tinggal disesuaikan kalau kalian mau belajar number of address di sini berarti kalian harus bisa membedakan mana yang 4 alamat, 3 alamat, 2 alamat, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh dari instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama, O ya, address instruction. Kemudian ada tetap ya address instruction, ada address instruction juga, dan seterusnya. Jadi 0, one to many, many to many. Ini modelnya seperti itu ya maksudnya. Ini kalau dia kosong, ada one, ada many to many gitu ya. Seperti itu. Kalau dilihat berdasarkan macam-macam instruksi ya, dari sifat aksesnya terbagi menjadi 3. Dari memori ke register, dari memori ke memori, sama register ke register. Nah, ini untuk jenis-jenisnya aja ya, teknik pengalamatannya. Yang paling umum digunakan itu ada istilahnya immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, sama stack ya. Nah, kita lihat di sini ada tabel basicnya ya, addressing mode. Di sini udah terkategori dari modelnya ya, ada immediate ya, ada direct, ada indirect, register, register direct, displacement, sama stack. Kalau dibikin algoritma, dia akan seperti ini. Dimana misalnya saya ingin mencari operannya sama dengan A. A ini ternyata algoritmanya dari si A misalnya, seperti itu. Nah, principal advantage di sini berarti dia akan melihat kira-kira anaknya ini nanti bisa nggak ya tinggal di apa sih? Kira-kira nih kalau misalnya dia dikondisikan di A atau misalnya dimasukkan ke bentuk-bentuk algoritma yang sudah ada, itu kira-kira seperti apa ya. Nanti kita lihat untuk perhitungannya ada di video. Kemudian, nah ini kalau di sini ada namanya principal advantage ya. Kemudian ada namanya istilahnya principal disadvantage. Jadi dia akan melihat
kira-kira kalau untuk mode immediate, perhitungan operan A ini membutuhkan yang sifatnya prinsipal atau yang justru tidak butuh sama sekali gitu ya. Oke, kalau ini kalian nanti kita lihat videonya. Nah, ini yang terakhir, ini gambaran dari addressing mode. Ini agak pusing ya lihatnya, sebenarnya ini di sini ada kebutuhan yang immediate ya, immediate, kemudian ada direct, ada indirect, ada register indirect, ada stack, sama ada displacement. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau sifatnya immediate, dia sederhana. Jadi instruksi yang dikirim, nanti kondisinya dia akan melihat operan apa yang digunakan di sini ya. Operan yang digunakan, nanti space yang dihitung nanti dari sini, dari space kosong di sini. Ini kalau immediate ya, masih sederhana. Kemudian kalau misalnya di sini direct ya, yang B, nanti yang si operan ini dia akan melihat dapat kiriman dari instruksi yang diberikan yang di awal. Di sini ada space kosong sama ada data, misalnya udah ditentukan nilainya untuk menghitung si A di sini kondisinya ya. Nah, ini untuk yang direct. Kalau indirect dia lebih spesifik lagi. Bisa dilihat kalau di sini kan operan dia hanya nggak punya memori sama sekali kalau immediate. Tapi kalau yang di direct di sini dia mau memorinya udah bisa terlihat di sini, katakan satu space di sini ya. Nah, kalau yang indirect di sini space-nya banyak ya. Cuman bisa dilihat perhitungan operan di sini nanti bisa ditransfer ke misalnya di layer sini gitu ya. Di memori penempatan tempat lain gitu. Ini yang indirect. Nah, kalau register berarti dia berdasarkan register di sini, bukan berdasarkan memori. Ya. Seperti itu. Baru di sini nanti operan yang dijalankan apa. Kemudian kalau register indirect di sini kondisinya, jadi si instruction ini dia harus melewati register dulu, baru nanti diterima oleh si memori gitu ya. Bedanya di situ. Kemudian kalau yang F di sini displacement berarti penempatan, katakan misalnya saya mau menempatkan data R itu adanya di register misalnya. Itu sah-sah aja. Atau saya mau menempatkan data A saya maunya nanti perhitungannya gabungan dari register tapi harus dijumlahin dulu baru tapi penyimpanannya masuknya ke memori. Seperti itu. Itu yang displacement. Kemudian kalau stack berarti di sini dia ada sifat implisit. Implisit di sini berarti kalau kebutuhannya misalnya katakan pengiriman datanya ada 2, nah dua-duanya ini bisa dikecilkan atau bisa disederhanakan ya, di implisit. Nah, makanya di sini bisa dilihat kira-kira nih dia akan penempatannya kalau disederhanakan ya udah cukup satu register aja di sini tapi di stack ya, di detailkan lagi, diperkecil lagi seperti itu. Oke, kita coba lihat untuk videonya. Ada nilai yang dimengerti sebagai terdapat elemen dari SHR untuk shifting mode pengalamatan untuk mentransfer.
Oke, kita coba lihat videonya kali ini. Kalau ada beberapa hal yang perintah untuk tambah add ya, subtract ini pengurangan. Maaf Bu, belum kelihatan Ya, YouTube. belum kelihatan sebentar. Kelihatan? Sudah? Sudah Bu. Oke, ini sebenarnya tugas dari salah satu anak TI ya yang di Riau. Dia menjelaskannya cukup baik. Ini saya ngambil dari YouTube karena memang kondisinya memang atau dibandingkan dan mul atau dikalikan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tipe instruksi dan jumlah halaman. Jumlah halaman pada instruksi menunjukkan jumlah operasi. Dalam tiga halaman terdapat beberapa urutan. Di antaranya itu adalah opkod, alamat hasil atau AH, alamat operan 1 atau AO1, lalu alamat operan 2 atau AO2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Di sini saya mempunyai soal yaitu adalah Y sama dengan dalam kurung A dikurangi B dibagi dalam kurung C ditambah D dikali D. Pada soal ini terdapat beberapa register, yaitu register A, B, C, D, E, E, dan register tambahan yaitu Z dan T. Baiklah, kita masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama yaitu adalah di mana proses pertama yang dilakukan adalah A kurang B. Kita masuk ke dalam bahasa algoritmik dengan menulis A dikurang B, lalu menuju register tambahan tadi yaitu Z seperti ini. Dan di bahasa mesinnya kita bikin sub, karena ditambahkan maka otomatis outputnya adalah sub, lalu alamat hasilnya adalah Z, dan alamat operan satunya adalah A, alamat operan 2-nya yaitu B. Proses selanjutnya yaitu adalah C ditambah D dikali D. Dalam matematika yang harus didahulukan yaitu adalah perkalian. Maka kita lakukan D perkalian D kali E. Di dalam bahasa algoritma register D dikali E akan menuju register tambahan yaitu P. Dalam bahasa mesinnya karena perkalian kita menggunakan output FE. Lalu register T sebagai alamat hasil, register D sebagai alamat operan 1, register E sebagai alamat operan 2. Selanjutnya yaitu proses penjumlahan, yaitu proses penjumlahan C tambah D. Karena pada proses sebelumnya D kali E memasuki register tambahan T, maka penjumlahan yang kita lakukan yaitu adalah register C jumlah register T. Pada bahasa berikutnya register C tambah register tambahan D lalu masuk ke dalam register T. Pada bahasa mesinnya karena penjumlahan maka output yang digunakan yaitu adalah N. Alamat hasilnya register T, alamat operan 1-nya register T, alamat operan 2-nya register C.
masuk ke dalam proses terakhir, yaitu pembagian antara register Z dan register T. Di dalam bahasa algoritmnya itu adalah register Z dibagi dengan register T, lalu masuk ke dalam register D. Pada bahasa mesinnya, karena menggunakan pembagian, maka kita menggunakan output D. Lalu alamat hasilnya register Y, alamat operan satunya register Z, dan alamat operan duanya yaitu register T. Pada contoh soal ini, dalam kasus 3 alamat, maka membutuhkan 4 operasi. Udah tuh, aku lagi 2 alamat, format 2 alamat. Ada output, ada alamat hasil atau AA, ada alamat operan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus 2 alamat dengan soal yang sama. Karena 2 alamat memiliki 1 alamat operan, maka A dikurang B. Lalu kita beralih ke tabel analisa. Di dalam tabel analisa terdapat jenis pengalamatan, yaitu terdapat 4 jenis, yaitu 3, 2, 1, dan 0 pengalamatan. Dan di setiap pengalamatan terdapat beberapa operasi, yaitu di 3 alamat terdapat 4 operasi, 2 alamat 6 operasi, 1 alamat 8 operasi, dan 0 alamat 10 operasi. Lalu kita akan menghitung setiap size memorinya dengan cara di setiap satu opcode bernilai 1 byte. Lalu kita akan menghitung size memori, yaitu dengan diketahui tadi, yaitu setiap satu opcode memiliki 1 byte dan di setiap satu operan memiliki 4 byte. Jadi kita akan menjumlahkan setiap operan dan setiap opcode. Di halaman 3 memiliki 4 operasi. Jadi kita jumlahkan menjadi 4 tambah 1 5 byte ruang akses, yaitu 3 alamat, size memorinya sebanyak 52 dan dibagi dengan 4, yaitu angka yang didistribusikan di soal, dan menghasilkan sebanyak 13. Lalu akan dijumlahkan dengan banyaknya operan, yaitu sebanyak 12 operan. Sebenarnya untuk perhitungan set instruksi di sini kondisinya memang ketika mengoperasikannya itu melalui si CPU yang mengirimkan nanti ke register ya. Register di sini dan memori biasanya kita butuh kalau mau lihat perhitungannya biasanya kita melihat ada tools tambahan ya. Kalau ini kan secara perhitungan teknik-teknik dari rumus-rumus yang sudah ada di set instruksi gitu kan ya. Tapi memang kita mempelajari materi kali ini untuk set instruksi bahwa oh ternyata instruksi-instruksi yang dijalankan oleh pembagian di dalam CPU atau laptop misalnya di suatu perangkat keras atau perangkat lunak itu memang ada perhitungan set instruksinya. Kalau di sistem mungkin kayak add, edit, modify, kemudian delete dan lain-lain. Kemudian save ya kan, penyimpanan nanti dia masuk ke suatu database. Nah, kalau set instruksi di sini berarti dia teknik pengalamatannya aja atau kondisinya dia memberikan instruksi perintah-perintah terkait tadi ya, ada I/O device ya, input output device, kemudian perjalanan instruksi-instruksi yang diberikan misalnya 1 tambah 5 berapa, kemudian instruksi yang dijalankan oleh register nanti akan ditampung register oleh
atau akan ditampung oleh register atau memori utama seperti itu, atau misalnya mau ditambahkan di virtual memory seperti itu. Jadi memang cukup kalau untuk set instruksi di sini, kalau untuk hitung-hitungannya kita nggak begitu tidak begitu mendalami ya kondisinya. Jadi memang di sini set instruksi di sini lebih mengenal jenis-jenis dan karakteristik, bahkan juga elemen-elemen yang kita pelajari gitu ya. Oke. Kita break dulu ya 2 menit. Gimana? Nanti sebenarnya materi kita udah selesai, tapi nanti ada video yang tadi saya sudah cari-cari itu ternyata kemarin ada yang request terkait apa? Cyber ya? Halo? Cyberblock kata. Cyberok ya? Apa? Halo? Kemarin apa deh? Maul? Cyborg. CY ya. Oke. Coba ya. Sebenarnya ada video tambahan yang saya tadi udah lihat. Itu Asbak Bu kalau nggak salah yang nulis. Asbak ya. Coba ya. Seperti ini maksudnya. Ini apa? Cyber Revolution. Oh itu maksudnya mungkin apa ya, misalnya alat bantu berupa robot gitu, alat bantu untuk panca indera gitu Bu, mungkin maksudnya. Oh gitu. Okay. Manusia setengah robot kalau nggak salah Bu. Manusia? Kenapa? Manusia setengah robot kalau nggak salah. Manusia setengah robot. Oh seperti ini ya. Coba kita lihat yang mana nih video yang menarik. Kita coba lihat yang ini ya. The word in ini boleh deh coba nih. 25T. From things in the air to new things for our Kedengaran nggak bodies, suaranya? join me as we explore 2050. Kedengaran, What Bu. would be Kedengaran the ya? future technology? From things in the air to new things for our bodies, join me as we explore 2050. What would be the future technology? We are in the year 2020, and if we're being honest with ourselves, technology is incredibly advanced, and we're making strides that can push things even farther. We have cars that are much safer than they've been in the past decade, and we're even making fully electric cars that can help save the planet. There are even plans for self-driving cars and even self-driving Ubers that make the future of transportation very exciting. And that's just one technology that we're growing at a fast rate. What about all the others that are out there? What will technology be as we get closer and closer to 2050? Let's start with one that well and truly could happen very soon. Drones. Wait a minute, drones are already here. And yes, they are. But more times than not, the drones you are seeing are small, piloted by people who are just trying to have some fun, or the ones that are used by the military right now for strikes and surveillance. All very fun, but in the future, drones could be an integral part of our daily lives. You've likely seen shows and people talk about how in a few years drones could be the new delivery services. Anything from pizza to Amazon packages and more. And honestly, that's very probable. Drones right now can be incredibly sophisticated, and some TV shows actually use them for sweeping and aerial shots as they film. It's very cool.
But to do deliveries, they'd have to be a little bit more programmed, as human error no doubt would be a very big buzzkill. Not that it's impossible right now, it's more of a question of numbers, logistics, costs, and making sure that the deliveries themselves are done in a methodical and careful manner. After all, it's bad enough when delivery people don't care enough about our packages and they just throw them onto the porch and potentially break stuff. The last thing we need is that to happen with drones. But by 2050, we may not only have drones delivering our packages, we might be looking up at the sky and seeing drones flying all over with incredible speeds and accuracy. And they potentially could be all run by AI. The potential is there, and by that point, various upgrades to drones and their programming will no doubt make them all the more efficient, durable, and quick. And potentially, they could go beyond basic deliveries for people and do emergency work. Imagine a drone taking a vital piece of medical material to a hospital to ensure it doesn't get stuck in traffic, or helping watch over an important convoy to let people know on the ground if there's trouble. There are many ways that drones could affect our world. The only question is, will we let them by 2050? Let's keep going with transportation, shall we? Right now, one of the biggest ways to get around the countries we live in are trains. Trains ferry people and all sorts of cargo around in an efficient and reliable manner, which is why they've been in use for hundreds of years. But if we're being honest here, while trains are efficient and reliable in certain ways, they aren't exactly fast, especially when it comes to passenger and freight trains. They can take a long time to get to their destination, and at times, it's more logical to take other modes of transportation, which is why companies are making special kinds of trains that can go much faster. You know of the magnetic trains of Japan, no doubt, but others like the Virgin Hyperloop are trying to push things even farther. Passengers or cargo are loaded into the Hyperloop vehicle and accelerate gradually via electric propulsion through a low-pressure tube. The vehicle floats above the track using magnetic levitation and glides at airline speeds for long distances due to ultra-low aerodynamic drag. Science fiction? Hardly. In fact, the first vehicle of the Hyperloop has already been tested and proven, and some larger tests are being scheduled for the next few years. And if this works, traveling across the country will be much faster. How much faster? The Hyperloop aims to send people shooting across the tubes that they make at a rate of about 600 miles per hour. Which means if they were able to do this across the entire United States from east to west, or vice versa, you could travel across the whole country in about 5 hours, give or take. Considering it would take much longer for a regular train ride or car ride, that's a big improvement. And they're planning to do this with not just people but cargo. Imagine being able to ship something in the morning on the west coast to the east coast and know it will get there before the day ends. That is quite impressive. Plus, the tubes would be built underground as to not disturb wildlife, and they will go and make it in a way where there are no carbon emissions. So they're fast, they're reliable, and they won't harm the planet. Seems like a win all around. Of course, you do have to wonder what it would be like to be on a 600-mile-per-hour train thing, but hey, we'll just find out soon. And by 2050, this could be one of the main modes of transportation around the world. Before we show off even more technologies we could have by 2050, be sure to like the video and subscribe to the channel. That way you don't miss any of our weekly videos. Okay, we've had some fun ones, but now let's go deeper down the rabbit hole and talk about the ones we all fear. AI. Yep, artificial intelligence. And no matter what way you look at it, people are seriously trying to make it happen, and make it happen soon. AIs are literally everywhere, including in your cars, and in your homes via devices like Alexa, which are indeed forms of AI. And there are things like Watson that is so smart that it could beat two Jeopardy legends. So by 2050, AI could be so advanced that our cultures, our world, could literally be run by them in a logistical and computing sense, or in a Terminator humans are obsolete sense. And believe it or not, we're closer to that than you might think. Google's DeepMind isn't there yet, but really I'm sure they'll probably discover those things along the way. And by 2020, it's possible their computer could be superhuman and could be conscious. Pearson has said. That could be the beginning of the end, really. Is Judgment Day inevitable?
Maybe, maybe not. It just depends on how far we go with AI and how much we're able to control it, or if we can't fully control it once they reach certain levels of intelligence. Of course, for all of our worries about AI, there is a chance it could be all fine. Imagine if the lighter side of sci-fi comes through in regards to AI, and we get a bright future powered by AI. Think about it. What if by 2050 we each get our own unique AI? We could customize how they sound, how they look, and basically have a BFF that'll help us out in life in various ways. Remind us of things like Alexa, guide us in homework and fields of study, be a being that we can bounce ideas off of, etc. If that form of AI came through, then by 2050 we could live in a utopia where AI helps us be better. Until they revolt and we have iRobot going on. But hey, let's not dwell on our potential doom. Let's show off another technology that many people are hoping for. Space travel. Yeah, when you think about the decade we're in right now, the 2020s, the biggest goal of the world by far is to get to Mars, and possibly beyond it. But it's not just about landing there, though that would and will be a crowning achievement for humanity in the decade and in recent times. More importantly than just landing there, though, is the ability to start setting up the first human colony on another planet. We've been to the moon many times, but we haven't tried to live there for various reasons. Mars seems to be the place where many feel we can go in order to live amongst the stars, and many speculate that by 2030 at the latest, barring setbacks, accidents, and other things obviously, we could not only be colonizing Mars but having regular shuttles go there so that people can see the red planet for themselves. We will see first people going off to Mars, and then robots will do some basic stuff, like making basic materials on Mars, Pearson said. We're going to have to do that because only so much can be brought into space. Of course, there are numerous things that need to be worked out before such a thing could happen. But we have top men on this, including Elon Musk and the SpaceX program, Jeff Bezos via his Blue Origin company, and more. Each of them, and NASA among others, are working on not just getting us back into space, but getting us there via cheaper, smaller, and reusable spacecraft. Something that honestly has been a setback for the space program over the last 20 years. But if we are able to do it, if we are able to get to Mars, get there faster, and be able to colonize it, then by 2050, who knows where we will be? We could have multiple colonies on Mars, maybe some on the moon, and maybe even colonies on moons like Titan and Europa, which some think could be even better places to colonize than Mars. It's possible, but obviously Mars is the place that we are aiming for right now. With each step into space, humanity grows larger in the universe, and who knows just how many of us will be out there by 2050. Alright, now let's dive into something really sci-fi. Prosthetics. Yeah, I know that right now prosthetics are very limited, and at times a bit pointless. But if we were able to fully utilize computer technology to its fullest, and make prosthetics that are fully compatible with the human brain and body, then the sky is the limit. We could enter an age where cyborgs are not just welcome, they're commonplace. And yeah, it may seem like we're far away from that, but we are getting closer to that point. James Young, a 25-year-old biological scientist, has a prosthetic arm, with a personal drone and built-in flashlight. And a French artist is using a prosthetic that doubles as a tattoo gun. That's pretty cool. Imagine if a police officer loses an arm in the line of duty. Usually that would mean the end of his career. But with an advanced prosthetic, he could literally be better than ever if it were advanced enough. The biggest problem with these fake limbs is that most of them are plastic, meant to convey that the arm or leg is still there, and thus still usable. The bridge to cybernetic implants lies in the brain, being able to use the computer tech to sync with the brain and give accurate commands. We haven't fully bridged that gap yet, but when we do, dang, life is going to get a lot more interesting. And don't forget, these prosthetics could be used in many ways other than helping people with lost limbs. They could be put onto other objects, or potentially even be worn as exoskeletons when needed. Think of it like Jax from Mortal Kombat. Some people could even ask for implants to be put into their arms or legs to give them an extra boost, like TJ Combo from Killer Instinct. 1. I like video games, and they have plenty of cybernetic people. The point is, by 2050, if these things are made, a lot of people won't feel broken or weak anymore because they've lost limbs or the abilities of their arms or legs. They'll be whole again.
and be able to do things just like they were before, if not better. And that's a future we should definitely be trying to live for. Now let's go to something a bit more unique. Look at yourself right now. Specifically, look at the clothes you are wearing right now. What are they made of? What do they feel like? What do they look like? Of all of these answers, I bet none of them are, they look like they could give me superpowers, because they can't. Not yet, anyway. Think about it like this. What if the clothes you are wearing right now felt the same, looked the same, but could do more? With the growth of nanotechnology, your clothes could potentially be embodied with various materials or technologies that help you improve your strength, durability, and more. For example, what if you had a shirt on that was light as a feather, but could absorb impacts and leave you with no injuries? That would be pretty impressive and important, especially in this age of gun violence we live in. Ini videonya cukup ini ya. Ini baru future teknologi. Kayaknya terlalu jauh ya kalau 2050 kondisinya. Tapi setidaknya itu udah bisa kita raksain. Ternyata memang kedepannya nggak nutup kemungkinan kita kalau kerja kedepannya bakalan beriringan sama robot ya. Nanti banyak robot yang memang lebih banyak menjalankan fungsinya ya. Oke. AI di bidang manufaktur, yaitu bisa telekomunikasi 5G. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Seiring berkembangnya zaman, manusia juga semakin pintar di mana berhasil menemukan hal-hal baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Seiring berkembangnya zaman, manusia juga semakin pintar di mana berhasil menemukan hal-hal baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Maka dari itu guys, setiap harinya akan ada terobosan-terobosan sains terbaru yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, kalian penasaran ada terobosan terbaru apa aja? Ya udah, mending langsung aja nih guys, kami persembahkan beberapa terobosan sains terbaru yang belum banyak diketahui sama orang. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Vaksin penyakit Ebola. Dikenal sebagai suatu virus mematikan yang bisa ngebuat penderitanya berpulang ke rumah bapak, pastinya kalian pernah mendengar penyakit yang satu ini kan? Penyakit ini mampu menyebabkan penderitanya mengalami demam, diare, serta pendarahan di dalam tubuhnya. Selain itu, penyakit ini juga memiliki resiko kematian yang tinggi, yaitu sekitar 25-90% terhadap orang yang udah terinfeksi. Tapi pada Desember tahun 2019 lalu, dengar-dengar para peneliti sempat menemukan sebuah vaksin bernama RVSV-Zebov yang bisa dipakai menjadi vaksin dari virus Ebola. Wah, keren banget ya. Bentar ya. Kayaknya lebih cocok yang ini deh. Sekarang sudah ada 5G, cuman di negara Oke, itu cuma yang ini aja. Nah, Leap Motion ini sudah cukup lama sebenarnya, suatu startup yang Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik, yaitu 5 teknologi yang akan booming. Nah, boomingnya kapan? Kayaknya nggak jauh-jauh, mungkin 10 tahun ke depan. Penasaran kan apa? Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe dulu, like, dan komen di video ini. Oke, kalau menurut Anda ada teknologi-teknologi yang akan booming di masa dekat ini. Dan kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Welcome back to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini kita akan ngomongin mengenai 5 teknologi fantastik yang akan segera booming di zaman-zaman tahun-tahun deket lah ya. Nggak sampai 10 tahun, mungkin udah booming ya. Karena sekarang kayaknya 10 tahun tuh udah lama banget gitu ya. 5 tahun ke depan aja udah cepet.
Nah, ini teknologi pertama yang menurut kita akan booming, yaitu Artificial Intelligence. Well, namanya canggih banget ya. Artificial Intelligence atau AI itu apa sih? Nah, mungkin Anda mulai sering dengar ya kan, misalnya kayak kemarin ada satu kamera ya kan, satu handphone yang kameranya ada AI-nya katanya. Maksudnya apa AI? AI itu basically adalah suatu program ya kan, ini program intelijen bikinan manusia yang bisa mikir sendiri ya kan. Jadi kalau zaman dulu tuh intinya kalau kita bikin program itu Anda harus kasih input, nanti keluarnya seperti ini, itu udah kita yang ngatur. Tapi kalau AI itu dia mikir sendiri ya kan. Bahkan lebih canggih lagi, AI ini kayak living things ya, dia bisa mikir sendiri, bahkan dia bisa create program-program sendiri untuk bantuin dia. Sedikit agak mengerikan sih sebenarnya. Cuman kayaknya ini adalah solusi salah satu yang paling penting di dalam peradaban kemajuan manusia di masa-masa akan mendatang. Salah satu yang sangat dipakai banget adalah kemampuan untuk compute, kemampuan untuk berpikir cepat. Gimana caranya memproses suatu data ketika hal itu masuk. Contoh seperti ini. Driverless car atau mobil tanpa supir. Oke. Mobil tanpa supir, Anda harus bayangin. Supirnya biasa siapa? Biasa manusia, betul kan? Pada saat kita nyetir itu kan kita harus mikir ya, maksudnya ini lampu merah kan, kapan ngegas, kapan ngerem ya kan, ada sensor kiri kanan, itu aja kadang-kadang salah. Nah, AI itu fungsinya seperti itu. Dia akan mikirin itu semua. Jadi semua data ini masuk, ada sensor, ada jarak depan belakang, lampu arah dan lain sebagainya, dan kemudian di compute jadi satu, dipikirin apa keputusan yang harus dilakukan. Haruskah dia ngegas, haruskah dia ngerem, haruskah dia sampai parkir dan lain sebagainya, itu harus dipikirin semua. Bisa dilakukan oleh AI. Dan AI ini baru bisa belakangan ini. Karena kenapa? Makin lama namanya prosesor itu makin lama makin kecil, ya kan? Makin kecil dan makin cepat dan makin murah. Itu juga yang paling penting. Oke? Dan sekarang ini kayaknya AI sudah tidak bisa dibendung lagi dan sooner or later itu akan menggantikan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, kalau kamu mau tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang digantikan oleh AI, Anda bisa cek video di atas ini. Saya pernah bikin satu, kurang lebih menurut saya sekitar ada 8 pekerjaan yang agak bahaya untuk digantikan oleh AI. Ya, meskipun ini masih kontroversial, tapi kita lihat aja di tahun-tahun selanjutnya, oke? Oke, teknologi selanjutnya yang kita rasa akan booming di tahun-tahun mendatang yang dekat adalah penerjemah real time. Nah, ini kayak semacam translator yang real time. Wah, ngomong-ngomong mengenai penerjemah, kemarin itu barulah beberapa bulan lalu saya pergi ke Jepang dan di departemen store Jepang itu memang dijual sudah ya kan penerjemah real time. Jadi bentuknya kayak alat seperti gini, kamu beli nggak terlalu mahal, dan kalau kamu ngomong bahasa Inggris, dia akan langsung translate ke bahasa Jepang. Begitu juga kalau dengar orang ngomong bahasa Jepang, dia langsung translate ke bahasa Inggris. Dan ini real time, sesudah dia ngomong langsung ditranslate. Canggih banget bukan? Dan hari ini saya baru balik dari satu seminar Google I.O. 2019 Extended di STTS Surabaya, dan di situ di-share mengenai live caption. Jadi ini canggih banget, 37 bahasa. Pada saat orang itu ngomong, kayak gini kita rekaman kayak begini ya, itu langsung bawa ada caption. Dan caption bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa China, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung. Oke? So ini menurut saya suatu breakthrough, karena kita kayaknya udah nggak ada alasan ya, karena untuk pergi ke luar negeri nggak bisa bahasanya. Karena kenapa? Di mana-mana Anda tinggal translate. Ya, enak banget bukan? Saya rasa ini salah satu teknologi yang saya tunggu-tunggu juga. Teknologi selanjutnya yang menurut kami akan sangat booming di tahun mendatang, dan kayaknya ini lumayan cepat nih, itu adalah teknologi electrovibration atau teknologi autovibrasi. Nah, maksudnya ini apa? Anda pernah kepikiran nggak pada saat Anda belanja online, Anda lihat baju, Anda kan nggak tahu ya, baju ini rasanya kayak apa sih, ya kan? Perasaan touch ini nggak ada gitu loh. Karena kenapa? Bagi kita cuma layar doang. Nah, dengan electrovibration ini, Anda bisa mendapatkan semacam sensasi elektronik, ya, sensasi elektrik kecil yang bisa membuat Anda merasakan bentuk surface-nya itu seperti apa. Contohnya kayak tadi baju, ya kan, misalnya bajunya katun, bajunya polyester, bisa berasa di situ. Ini canggih banget, dan saya rasa ini akan sangat merevolusionari dunia perdagangan e-commerce ya, terutama sesuatu yang membutuhkan sensori daripada perasaan ini ya. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang menurut kami akan booming di tahun-tahun mendatang. Teknologi selanjutnya, mungkin Anda pernah dengar ya, Anda bisa langsung YouTube aja, ini namanya Leap Motion.
Nah, Leapmotion ini sudah cukup lama sebenarnya, suatu startup yang fundingnya udah gede banget, ini udah sekarang $1 billion ya kan. Canggihnya nih apa? Canggihnya tuh Anda bisa mengendalikan banyak hal hanya dengan menggunakan jari Anda saja. Oke, jadi Anda bisa ngebayangin ya, misalnya Anda bisa gerakin komputer hanya pakai jari cuma begini, set gitu kan. Anda mau ganti channel cuma begini doang, set, kayak gitu loh. Canggih banget, oke. Dan ini aplikasinya bisa banyak gitu. Meskipun sekarang udah mulai ada kayak dari Microsoft Windows itu kalau nggak salah mereka pakai capture dari kamera ya. Cuma yang Leapmotion ini jauh lebih canggih dan katanya sih juga mulai dipakai untuk teknologi militer. Oke, kita juga nggak ngerti ya. Tapi kayaknya teknologi ini cepat atau lambat akan keluar dan kita akan bisa mulai merasakan gimana rasanya pakai Leapmotion ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teknologi selanjutnya yang saya rasa ini sudah di ambang pintu, ya kan? Apa namanya? Yaitu teknologi signal 5G. Yes, 5G. Kita sekarang kan masih 4G nih ya. Saya masih ingat banget dulu masih 3G, 3,5G. 4G aja kayaknya udah cepet banget gitu ya. Kalau 4G di Amerika atau di Jepang atau di Korea itu memang cepet. Tapi 5G ini katanya jauh lebih cepet lagi. Gila banget, oke? Bayangin ya. Downloadnya 150 MB per second. Kalau 150 MB Anda harus bayangin ya. Untuk video high definition aja, itu hanya perlu sekitar 300 sampai 500 MB. Ya, itu untuk 1,5 jam. Jadi 150 MB Anda cuma perlu tek selesai satu video. Gila ya. Jadi downloadnya tuh benar-benar cepet. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu data segini cepet dan segini banyak? Well, jawabannya itu tadi. Kita balik lagi ke AI ya. Karena di AI itu akan butuh massive amount of data yang untuk jalanin, terutama untuk autonomous machine, ya kan? Misalnya kayak drone jalan sendiri, kayak driverless car, ya kan? Bisa komunikasi dengan rumah. Dan Anda sekarang misalnya sudah mulai pakai Google Drive atau lain sebagainya. Bisa dibayangin nggak? Kayak Google Drive itu udah seperti hard disk Anda sendiri di komputer. Secara aksesnya sudah seamless karena saking cepatnya. Dan ini bahkan tidak perlu kabel, ya, alias wireless di mana-mana. So ini akan sangat membantu banget, terutama di bidang komunikasi, data dan juga alat-alat atau misalnya komputer-komputer yang butuh data-data yang besar. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini sangat membantu buat Anda. Kalau misalnya Anda ada ide-ide mengenai teknologi-teknologi selanjutnya. Oke, bisa lihat ya. Bapaknya ngejelasinnya oke ya. Menurut kalian tadi yang paling berkesan apa? Yang apa tadi itu? Kalau aku tadi lihat kayaknya yang paling berkesan itu untuk setting-setting aja kita udah tinggal sentuhan tangan aja ya. Jadi seolah-olah kita melakukan settingan sistem tapi ya secara kasat mata gitu kan. Sama satu lagi ternyata. Yang penerjemah itu mungkin Bu, jadi suaranya tinggal di tap aja terus bisa langsung otomatis. Iya, jadi kalian nggak ada ini ya, nggak ada halangan kalau buat keluar negeri, kuliah di luar negeri nantinya kalau dapat S2 insya Allah itu yang ngebantu kalian banget kan. Itu memang itu terobosan yang kita tunggu-tunggu sih memang ya. Karena memang rata-rata orang Indonesia juga dari sisi bahasa itu masih sangat minim ya kan untuk bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya ya kan. Sedangkan kita kalau untuk menuju pengetahuan yang luas ya kuncinya itu lewat bahasa dulu ya kan. Seperti itu. Sama apa tadi ya satu lagi yang e-commerce tadi ya, e-commerce tuh keren sih kalau dilihatnya tuh kita katakan misalnya mau beli barang di internet ya di salah satu startup e-commerce kita bisa ngerasain kan kondisinya bagaimana sih kita beli bahan yang kita mau beli itu rasanya itu seperti apa dan lain-lain. Itu keren sih kalau kita lihat tadi ya videonya. Seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Yang lain? Udah absen belum kalian? Udah ya?
Oke, ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini? Gimana, Dimas, Erlan? Oh, sama? Udah pada absen? Absen sudah, Bu. Udah, oke, siap. Jangan lupa kita nanti ketemu lagi di tahun depan ya. Kita ketemu di tahun depan di tanggal perkuliahan mulai lagi tanggal 4 Januari kan ya. Kita nanti ketemu di tanggal 5 dan di tanggal 6 insya Allah. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, sebentar lagi juga udah mau azan zuhur. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti mungkin kita nggak apa-apa ya, karena untuk pembelajaran daring memang nggak gampang ya ternyata untuk mendapatkan konsentrasi penuh, berbeda ya dengan ketika di kelas. Jadi memang kalau yang di daring ini saya menyajikannya juga di awal itu ada video, di akhir juga ada video, atau bahkan nanti kita saling di tengah-tengah ada video juga. Jadi biar kalian juga nggak gitu ini ya, nggak gitu boring juga, untuk fresh daya ingat kalian juga gitu ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak keberatan ya? Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa manggang. Tahun baru ya. Besok nanti ini aja dilanjutin penelitian yang terkait voice recognition-nya ya. Oh, laptopnya nggak kuat ya. Nggak liburan. Oke, kita close dulu. Mabar